Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hidup pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk menikmati hari yang baru lagi. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berkati kami, terangi hati pikiran kami untuk kami mengerti firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Diubahkan. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang diubahkan tentu menjadi harapan bagi banyak orang, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, untuk hidup lebih berguna, hidup lebih sukses, dan bukan sebaliknya. Namun proses untuk berubah menjadi lebih baik tidak hadir dengan sendirinya, tetapi perlu tindakan dan kerelaan hati untuk melibatkan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus menyatakan hasratnya untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Untuk itu ia rela menjadi seperti orang-orang yang hendak dijangkaunya. Melalui pertanyaan retorik, Paulus mengingatkan kita untuk menegaskan kepada jemaat Korintus akan identitasnya. Ia menceritakan tentang pertobatan, perjumpaannya dengan Yesus, dan perjuangannya memberitakan Injil. Perubahan Paulus menjadi bukti bagi mereka bahwa Kristus mampu mengubah kehidupan seseorang. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan juga memanggil dan memakai untuk memberitakan Injil. Melalui perubahan hidupnya, Paulus dapat menyaksikan kuasa Tuhan dan kekuatan Injil. Buah dari pelayanannya adalah kehidupan jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah hidup kita mengalami perubahan setelah mengenal Yesus? Apakah kita sudah memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan iman kita sudah menjadi cerminan karakter Kristus? Adakah buah yang kita hasilkan karena mengalami perubahan hidup? Sesungguhnya kita harus meneladani Paulus. Kita bisa menjadi agen perubahan zaman, asalkan kita membiarkan Tuhan memperbaharui hidup kita terus-menerus. Kita pun dapat menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain agar bertumbuh kerohaniannya. Kita hanya perlu berkomitmen dan mendedikasikan totalitas hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan berkarya secara efektif dalam hidup kita. Hanya tangan Tuhanlah yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Hidup kita diubahkan oleh karena kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tiap-tiap hari hidup kami mengalami perubahan di dalam Kristus. Biarlah kasih Kristus itu yang mengubahkan hidup kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Amin.